Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti episode 23. Perhatian. Rasa bersalah semakin menghantuinya ketika mendengar ucapan Hana. Ia tidak menduga tangan Hana akan jadi seperti ini. Tangan kamu tidak apa-apa, berita berpikir buruk seperti itu. Davin memasakkan kecil di belakang punggung Hana. Apa yang dikatakan Davin tidak bisa membuat hatinya tenang. Hana semakin takut dan mencemaskan tangannya, yang saat ini sangat sakit bila digerakkannya. Bagaimana nasibnya nanti bila disuruh pergi tanpa memiliki tangan? Hana semakin menangis seperti anak kecil yang sedang ketakutan. Sudah, jangan menangis, bentak Davin. Bila Hana menangis seperti ini, membuat dirinya semakin takut dan panik. Hana berusaha untuk meredam suara tangisnya. Bila saya tidak memiliki tangan lagi, saya tidak ingin hidup. Saya sudah tidak memiliki siapa-siapa. Selama ini, hanya dengan tangan ini saya bisa bekerja. Namun tangan saya, Hana sudah tidak bisa berkata-kata lagi ketika bayangan itu semua. Hanya isak tangisnya yang lolos dari bibirnya. Davin diam, keringat bercucuran di pelipis keningnya. Mendengar ketakutan istrinya seperti ini membuat ia menjadi semakin takut. Ia memakaikan Hana celana berbentuk segitiga, menaikkannya ke atas. Angkat tanganmu, Davin memberikan perintah ketika akan memasangkan baju Hana. Hana menggelengkan kepalanya. Sangat sakit tuan, tolong carikan saya baju memakai kancing saja atau resleting. Apa kamu tahu yang mana bajunya? Bila harus mencari baju Hana lagi, pasti sangat lama. Davin sudah tidak sabar untuk secepatnya bisa ke rumah sakit memeriksa kondisi istrinya. Hana berjalan ke lemari pakaian. Ini tuan, Hana menunjukkan dress tanpa lengan yang memiliki resleting dengan menggunakan bibirnya. Davin mengambil dress berwarna pink tersebut dan memakaikan ke tubuh istrinya. Sweaternya juga tuan, Hana menunjukkan sweater berwarna hitam. Davin mengambilkan sweater dan tunjukkan Hana dengan bibirnya. Ia kemudian memasangkannya. Tuan, rambut saya. Iya, Davin mengambil sisir dan menyisir rambut istrinya yang panjang dan jatuh. Ia tidak menduga bahwa istrinya masih memikirkan rambutnya. Setelah selesai mengurut istrinya, Davin mengambil sandal untuk dipakai Hana. Ia membawa Hana ke rumah sakit dengan hanya memakai celana pendek dan baju kaos. Hana hanya diam dengan air mata terus menetes. Rasa sakit, rasa takut, hanya ini yang dirasakannya. Pikiran buruk itu begitu sangat menakutkan untuk dibayangkannya. Namun, terus saja bermain di dalam benak kepalanya. Davin menang Hana yang tidak henti-hentinya menangis. Air mata istrinya meluncur begitu saja. Hana berulang kali menarik cairan yang keluar dari hidungnya, yang merah dan tidak bisa membuang cairan bening tersebut, hingga cairan yang keluar dari hidungnya menetes. Ia mencoba untuk mengelap dengan lengan bajunya, namun tetap tidak bisa. Melihat ingus istrinya yang meleleh, Davin mengurangi laju mobil yang saat ini dikemudikannya. Dia ambil tisu yang ada dalam mobil. Keluarkan, ia berkata ketika meletakkan tisu itu di hidung mancung milik Hana. Mendengar perintah diberikan suaminya, Hana mengeluarkan cairan bening yang meleleh itu dengan cepat. Sejak tadi ia sudah risih dengan cairan yang akan masuk ke mulutnya. Melihat sikap suami seperti ini membuat dirinya tidak percaya. Hana tidak yakin bahwa Davin tidak merasa jijik sama sekali ketika membuangkan ingusnya. Davin memasukkan sampah tisu itu ke dalam tong sampah kecil yang ada di dalam mobilnya. Dipandangnya Hana yang masih menarik cairan di hidungnya. Tuan, masih belum habis, Hana berkata dengan terisak-isak. Davin kembali mengambil tisu dan meletakkan di hidung istrinya. Hana melakukan cairan di hidungnya hingga terasa benar-benar kering. Berhentilah menangis. Davin masukkan tisu ke dalam tong sampah kecil dan kemudian melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi.
Hana hanya diam tanpa menyahut ucapan suaminya. Seini diinginkannya secepatnya bisa sampai ke rumah sakit dan bukti seperti apa kondisi tangannya. Hana memandang Davin sekilas dengan sorot mata yang penuh kebencian. Hingga sekali Hana memaki pria itu dan meluapkan rasa amarahnya agar sakit di hatinya bisa sedikit berkurang. Namun itu semua hanya angan-angannya saja ketika mulutnya terkunci. Sikap kejam diberikan Davin sejak awal ia masuk ke dalam kamar pengantin membuat Hana diselimuti rasa takut yang selalu mencekamnya. Takut bila pria itu berbuat lebih buruk untuknya. Pada akhirnya ia memilih untuk diam saja merasakan seluruh kesakitan yang dideritanya. Kapankah keadilan itu akan datang? Hana bertanya dalam hatinya. Semalam aku bermimpi papa datang menemuiku. Aku masakkan nasi goreng. Aku minta untuk ikut, tapi kenapa papa tidak bawa aku? Apa papa tidak tahu seperti apa aku di sini? Hana menangis dengan menahan suaranya. Davin tidak bisa menutupi rasa cemas dan gugupnya. Bagaimana bila Hana kehilangan kedua tangannya karena perbuatan yang dilakukannya? Dilihatnya Hana sekilas dan kemudian fokus dengan kemudinya. Hana sangat takut ketika melihat Davin yang mengemudi kecepatan tinggi seperti itu. Pria itu tidak ada hati-hatinya bunyikan klakson mobilnya. Tuan, tolong pelan sedikit, saya takut. Davin baru menyadari akan bahayanya mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi seperti ini. Saat ini meskipun tidak ada kemacetan, namun kondisi jalan cukup padat. Ia menurunkan gas mobilnya dan sedikit melambat. Davin berhentikan mobilnya di parkiran rumah sakit. Ia kemudian turun dari dalam mobil dan berlari masuk ke dalam rumah sakit. Mobil ditinggalkannya dalam keadaan masih menyala. Yang sakit aku. Kenapa dia yang lari ke dalam dan tinggalkan aku? Apa dia nggak tahu kalau aku nggak bisa buka pintu? Hana menangis. Desai kondisi sakit seperti ini, suaminya tetap tidak peduli kepadanya. Hana mencoba mengangkat tangannya yang sakit untuk membuka pintu mobil. Namun tetap saja tangan tidak bisa membuka pintu mobil tersebut. Kenapa hidupku harus menyedihkan seperti ini? Hana menghentikan tangisnya ketika melihat Davin yang datang dengan berlari sambil mendorong kursi roda. Ternyata dia ambil kursi roda, bukan tinggalkan aku. Hana menangis terharu. Meskipun pria itu sangat jahat terhadapnya, namun tetap saja hati Hana senang ketika melihat suaminya datang dan mengingatnya. Meskipun dilakukan Davin hanyalah hal sederhana seperti ini, namun hatinya sudah merasa senang. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.